Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang organisasi kurikulum. Di sini dengan saya Lisa Amelia dengan NIM 230805600099. Pertama, saya akan menjelaskan organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum. Pengertian dari organisasi kurikulum ini adalah pola dan susunan atau komponen-komponen kurikulum yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program lesson, topik unit yang tujuannya untuk mempermudah siswa memahami apa yang diajarkan sehingga menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada tujuan organisasi kurikulum. Tujuan adanya organisasi kurikulum ini yang pertama, yaitu mempermudah peserta didik untuk mempelajari bahan ajar. Yang kedua, yaitu mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar. Dan yang terakhir, yaitu mempermudah siswa mencapai tujuan belajar secara efektif dan optimal. Saya Alfiana Mada dengan NIM 230805600100. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis organisasi kurikulum. Yang pertama ada correlate kurikulum, yang kedua ada separate subject kurikulum, yang terakhir ada integrated kurikulum. Yang pertama ada correlate kurikulum atau kurikulum gabungan. Antara dua mata pelajaran dihubungkan secara insidental atau kebetulan. Suatu pokok bahasan diperbincangkan di berbagai mata pelajaran. Beberapa mata pelajaran disatukan dengan menghilangkan batas masing-masing. Yang kedua ada manfaat correlate kurikulum. Pertama, ada korelasi antara mata pelajaran lebih mengutamakan pengertian dan prinsip-prinsip daripada pengetahuan dan penguasaan fakta-fakta. Dan yang kedua ada memungkinkan siswa menggunakan pengetahuannya dengan lebih fungsional. Yang ketiga ada menambah minat siswa. Yang keempat, pengertian siswa tentang sesuatu dengan lebih dalam. Dan yang terakhir ada korelasi memajukan pengetahuan pada siswa. Di sini saya Vina Kamilatul Karimah dengan NIM 230805600101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai separate subject kurikulum atau disebut juga dengan kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Kurikulum ini disebut sedemikian karena segala bahan pelajaran disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah, sehingga banyak jenis mata pelajaran menjadi sempit ruang lingkupnya. Berikutnya yaitu mengenai manfaat separate subject kurikulum, yaitu yang pertama, mengenai bahan pelajaran dapat disajikan secara logis dan sistematis. Yang kedua, sederhana, mudah direncanakan dan dilaksanakan. Yang ketiga, mudah diubah dan dinilai. Yang keempat, juga digunakan di pendidikan tinggi. Yang kelima, sudah menjadi tradisi. Dan yang terakhir yaitu lebih memudahkan guru. Selanjutnya, saya Nur Marifa, NIM 230805600102, akan menjelaskan tentang integrated kurikulum atau kurikulum terpadu. Dalam integrated kurikulum, mata pembelajaran dipusatkan pada suatu masalah atau unit tertentu. Dengan adanya kebulatan bahan pembelajaran diharapkan dapat terbentuk kebulatan pribadi peserta didik yang sesuai dengan lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya, manfaat integrated kurikulum. 1. Segala bahasan yang dibicarakan sangat bertalian erat. 2. Sangat sesuai dengan perkembangan modern tentang belajar. 3. Memungkinkan adanya hubungan antara sekolah dan masyarakat. 4. Sesuai dengan ide demokrasi siswa dirangsang untuk berpikir sendiri dan bekerja sama dengan kelompok. 5. Bahan pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan minat dan kematangan siswa. Selanjutnya, saya Ikhwan Hairul Anas, NIM 230805600108 akan menjelaskan tentang model organisasi kurikulum. Model organisasi kurikulum ada 4. Yang pertama, kurikulum subjek akademis. Yang kedua, kurikulum humanistik. Yang ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial. Dan yang keempat, kurikulum teknologi.
Yang pertama, kurikulum subjek akademis merupakan model tertua yang bersumber pendidikan klasik, perennialisme, dan esensialisme yang berorientasi pada masa lalu. Yang kedua, kurikulum humanistik merupakan kurikulum yang menyiapkan peserta didik dengan berbagai pengalaman nalurinya yang sangat berperan dalam perkembangan individu. Yang ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial merupakan model kurikulum yang memusatkan perhatian pada problem-problem yang dihadapi dalam masyarakat. Yang keempat, kurikulum teknologis merupakan kurikulum yang dirancang berdasarkan iptek yang dalam implementasinya menggunakan teknologi atau media yang terdiri dari software dan hardware. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.